salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Selanjutnya, Bapak akan absensi kehadiran. Yang pertama, Agung hadir, Hadir. Fahri, Hadir. Wilda, Hadir. Sani, Hadir. Riani, Hadir. Delia, Hadir. April. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kalian bisa hadir dan semoga untuk pembelajaran hari ini kita bisa belajar dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tata cara wudhu. Nah, setelah wudhu, ibadah apa yang wajib dilaksanakan? Ya, bagus. Selanjutnya, mengapa sholat itu menjadi tiangnya agama? Karena sholat merupakan ibadah utama dalam Islam. Masya Allah, benar sekali. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tata cara sholat yang benar. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan satu, bisa menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan syarat sahnya sholat. Dan yang ketiga, kalian bisa menyebutkan pembatalan sholat. Dan yang terakhir, kalian bisa mempraktikkan tata cara sholat yang benar sesuai dengan syarat dan rukun sholat. Nah, untuk kegiatan inti, kita masuk ke materi, yaitu apa itu sholat. Maka Bapak akan jawab, hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Coba lihat ke papan tulis. Sholat itu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Wa muftatamatun bitaslim. Nah, sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan, ya, yang diawali dengan bacaan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan bacaan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu sholat. Terus, apakah ada dalil Quran yang memerintahkan atau perintah wajibnya sholat? Jelas ada. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu dalil Quran sebahagian tentang perintah wajibnya sholat. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi kelompok. Dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1, kelompok Sofa yang diketuai oleh Siti Aminah. 1 Wati, 2 Sani, 3 Riani. Kelompok 2, kelompok Marwah yang diketuai oleh Saudari Sarah. 1 Delia, 2 April. Kelompok 3, kelompok Jabal Nur yang diketuai oleh Saudara Ridwan. 1 Wildan, 2 Fahri, 3 Repan, 4 Agung. Kelompok 4, kelompok Jabal Rahmah yang diketuai oleh Saudara Abdul Aziz. 1 Jaki, 2 Ujang Salam, 3 Jaki M, 4 Nurul Falah. Nah, untuk kelompok 1, ya, kalian membahas pengertian dan hukum sholat. Membahas pengertian dan hukum sholat untuk kelompok 1.
Untuk kelompok 2 membahas syarat sah sholat. Untuk kelompok 3 membahas rukun-rukun sholat. Untuk kelompok 4 membahas hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Diskusi dimulai dari sekarang. Waktunya 5 menit. Nanti sesudah beres diskusi kalian mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Per kelompok 1 perwakilan. Sudah beres diskusinya? Sudah. Ya. Kalau sudah beres diskusinya, silahkan kalian presentasikan per kelompok 1 orang. Yang pertama, Bapak akan panggil perwakilan dari kelompok 1. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian dan hukum sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1. Untuk kelompok 2, kelompok Marwah. Silakan perwakilan dari kelompok 2 dimohon untuk berdiri untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang syarat sah sholat. Antara lain suci dari hadas, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang perwakilan dari kelompok 3, dari kelompok Jabal Nur. Ya, silahkan dimohon untuk berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rukun salat. Rukun salat antara lain niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, salam, dan yang terakhir tertib. Ya, Terima kasih. bagus sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Tepuk tangannya mana untuk kelompok 3? Untuk yang terakhir dari kelompok 4, kelompok Jabal Rahman, silakan untuk perwakilannya dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang membatalkan sholat antara lain 1. Berhadas, 2. Terkena najis, 3. Makan dan minum dengan sengaja, 4. Banyak bergerak tanpa kebutuhan, 5. Berbicara dengan sengaja, dan seterusnya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah jawabannya tepat sekali. Tepuk tangannya mana untuk kelompok. Nah, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Dan selanjutnya Bapak akan mempraktekkan tata cara sholat, insya Allah dengan tata cara yang benar ya. Bayangkan saja kiblat ada di arah sana supaya kita bisa melihat apa yang Bapak peragakan di depan. Nah, lihat ke depan semuanya. Mohon dibuka dulu hijabnya supaya kelihatan dari belakang. Sudah cukup. Sudah. Ya. Pertama, kita berdiri menghadap kiblat. Ya. Nah, arah ini dada harus menghadap kiblat. Ya. Bukan wajah yang menghadap kiblat, tapi apa? Nah, ini. Makanya ketika kita mau sholat, apalagi ketika sholat, jangan bergerak-gerak, jangan begini. Diam, menghadap terus ke kiblat sampai beres. Silakan lihat ke depan. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap ke kiblat. Lalu kita niat. Bisa talafuz bil lisan, diucapkan dengan lisan dahulu. Usolli, kita contohkan sholat isya ya.
Usolli fardhal isya'i arba'a rakaati mustaqbilal qiblati Ka'bah. Ada alillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, Allah, posisi tangan harus seperti ini. Jangan terlalu begini, Allahu Akbar. Jangan ya. Apalagi begini, Allahu Akbar. Apalagi putar-putar, Allahu Akbar. Tapi yang tepat adalah Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, nah di situ kita berniat sholat. Allah, dari awal hamzah Allah sampai roh lapan akbar, di situ kita menerapkan niat sholat. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Sudah paham ya doa iftitah? Beres doa iftitah, langsung kita baca Fatihah. Setelah beres baca Fatihah, kita langsung baca surat dulu. Setelah baca surat, kita langsung apa? Ruku. Setelah ruku, iktidal. Setelah iktidal, sujud. Setelah sujud, duduk antara sujud dua. Lalu sujud lagi. Lalu duduk tahiyat akhir. Ya, duduk tahiyat akhir. Kita peragakan. Usolli fardhal isya'i arba'a rakaati mustaqbilal qiblati Ka'bah. Ada alillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Allahu liman hamidah alhamdulillah. Allahumma syaitan syaitan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal pas kitanya? Sepas kita. Nah, seperti itu. Kira-kira paham? Insyaallah. Sekali lagi, kalian ketika praktek mau dibaca doanya silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting gerakannya betul. Tapi ketika sholat, kita tetap wajib baca doa, apalagi rukun yang wajib dibaca di dalam sholat. Selanjutnya, kita akan panggil dua orang untuk mempraktekkan sholat. Yang pertama, Bapak akan tunjuk Saudara Agung. Yang kedua, Saudara Nurul Falah. Siap? Insya Allah siap? Ya. Yang pertama, Bapak akan panggil Saudara Agung untuk mempraktekkan sholat. Ya, silahkan ke depan. Di sejadah. Ya. Pandangan ke tempat sujud. Ya, silahkan dimulai prakteknya. Dari niat usolli. Sholat isya. Usolli. Ketika Allahu Akbar sebentar. Allah. Ya. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih untuk saudara yang mempraktikkan sholat. Silahkan kembali ke tempat. Yang kedua,
untuk praktik sholat, kami persilakan kepada saudara Nurul Falah untuk maju ke depan. Ya, niat dulu. Walaupun tulisan ucapkan tulisannya. Misalnya kan saya itu ada ketim satu vertikal ada alilah itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih untuk saudara Nurul Falah yang mempraktekkan sholat. Alhamdulillah sudah baik. Silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah sudah baik, namun posisi punggung saat ruku harus lebih lurus. Saudara Agung juga, dan tangan ketika takbiratul ihram. Nah, gini. Ketika takbir intikal juga, ya. Ketika pindah rukun kepada rukun yang lain, si tangan juga harus seperti ketika takbiratul ihram. Ya, yang begini, seperti begini. Ya. Itu untuk praktek sholat. Alhamdulillah sudah beres. Sekarang kita masuk ke tahap evaluasi. Yang bisa acungkan tangan, ya. Soal pertama, apa pengertian sholat? Siapa yang bisa acungkan tangan? Saya Pak. Ya, saudara Ridwan silakan. Salat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Ya, bagus. Masya Allah, tepat sekali jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 syarat sah sholat. Saya Pak, Ya, Siti Aminah, silakan. suci dari hadas, menutup aurat dan menghadap kiblat. Ya, bagus, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 saja apa yang membatalkan sholat. Saya Pak, Ya, silakan saudari Sarah. berhadas, makan dan minum dengan sengaja serta berbicara dengan sengaja. Baik, tepat. Terima kasih jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Sholat harus dilaksanakan sesuai syarat, rukun dan tata cara yang benar agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Tadi diawali dengan ucapan basmalah, kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.